Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Nah, hari ini kita kayaknya bukan di studio Kompas nih biasanya ya. Kira-kira ini kita lagi di mana nih Ken? Aku pakai baju hijau-hijau kayaknya buat portofolionya agar hijau. Jadi kita lagi ada di toko kripto. Iya, biar ngobrolnya lebih enak Iya, nih. Di betul. sini di studio Toko Kripto udah datang juga Mas Aditya Raflin selaku VP Halo, Marketing Mbak. Toko Kripto. Halo Mas. Halo, apa halo, kabar? halo. Baik. Apa kabar semuanya juga nih? Baik. Selamat datang Mas di Generasi Cuan. Thank you. Mas, kita kan mau bahas soal investasi masa depan nih ya. Kan kalau investasi yang pada umumnya yang sudah dilakukan banyak anak muda juga ada saham, kan emas dan lain-lain. Nah, kalau kripto, terus ada NFT, ada metaverse, ini kan istilah kata baru ya untuk Yap, anak betul. muda, bahkan juga buat yang kalangan yang sudah dewasa lah. Nah, bisa jabarkan secara simpel kali ya sebenarnya kripto itu seperti apa, NFT itu seperti apa, metaverse itu seperti apa, karena masih banyak yang trust issue nih sama investasi masa depan ini. Oke. Nah, kalau kita ngomongin investasi kripto gitu kan, sebenarnya kan memang ada keterkaitan nih, kripto, NFT, metaverse gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dari kripto dulu nih. Iya. Boleh. Nah, kalau investasi kripto itu sebenarnya adalah mungkin kita go to sedikit basic. Kripto itu sendiri adalah aset digital, gitu ya. Nah, kita kan kalau sering tuh dengar istilah asing kan cryptocurrency. Iya. Nah, kalau di Indonesia, cryptocurrency itu tidak diterjemahkan sebagai mata uang kripto. Kalau saya ngomongin mata uang kripto, disentil nih sementara sama Bapak Pepti gitu ya. Nah, terjemahan resminya di Indonesia adalah aset kripto. Kenapa jadi aset? Aset Gitu ya, ya. oke. Bukan mata uang kripto, karena sekarang juga masih banyak orang mention kripto itu sebagai mata uang kripto gitu ya. Padahal kalau di Indonesia adalah aset kripto itu karena memang sesuai regulasi peraturan di Indonesia yang menyatakan bahwa kripto itu adalah sebagai aset komoditas. Jadi kripto itu sama seperti minyak goreng, sama dengan emas dan lain-lain yang di bawah pengawasan Bapak Pepti. Iya. Jadi kenapa? Karena itulah cryptocurrency itu penerjemahan secara resminya di Indonesia adalah aset kripto. Nah, aset kripto itu sebenarnya adalah aset digital yang yang terenkripsi secara kriptografi. Jadi teknologi itu kriptografi yang berjalan di dalam rantai yang berada di dalam blok-blok. Makanya itu disebut blockchain gitu ya. Nah, jadi kriptonya itu sendiri berdasarkan dari kriptografinya itu yang running di dalam blockchain. Nah, itu secara sederhana pengertian aset kripto itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi aset kripto ya, biasanya orang adalah melakukan transaksi jual beli atau kalau mungkin orang lebih paham, kalau orang awam mungkin nabung kripto misalnya gitu ya, di mana mereka hanya membeli dan menjualnya nanti ketika mereka sudah merasa saatnya menjual. Hal itu juga sejalan sebenarnya dengan investasi konvensional lainnya seperti saham juga bisa di trading kan, tapi juga bisa nabung saham juga. Sebenarnya kripto agak mirip dengan konsepnya seperti saham gitu ya. Dimana kalau orang mau bertransaksi kripto itu adalah buy low sell high. Untuk saat ini di Indonesia kita baru bisa, karena memang baru yang teregulasi adalah spot trading. Jadi kita hanya bisa melakukan transaksi beli ketika harga murah, jual ketika harga tinggi. Gitu. Jangan kebalik nih yang pastinya. Karena cukup banyak orang kebalik gitu kan, beli di harga tinggi, jual di harga rendah gitu. Iya. Itu yang bikin orang rugi malahnya. Betul, Siap rugi gitu ya. betul. Nah, kalau NFT sendiri itu bisa dibilang sedikit pengembangan dari kripto itu sendiri, walaupun mereka sudah cukup lama sebenarnya. Jadi walaupun booming-boomingnya, heboh-hebohnya bisa dibilang 2021 kemarin, Iya. di Indonesia hebohnya Januari kemarin. Asal Ghazali itu ya, gitu. yang dapat 1 Ada kita M ya. betul, ada kita Ghazali. Walaupun sebenarnya itu sudah cukup lama sebenarnya. Nah, NFT itu non-fungible token, di mana dia sebuah aset digital juga, sama seperti kripto, tapi bedanya kalau kripto itu kan bisa ditukarkan dengan kripto lainnya. Iya. NFT nggak bisa. NFT itu nggak bisa ditukar dengan NFT lain. Dia hanya bisa ditukarkan, ditransaksikan dengan aset kripto lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang market kripto terbesar di dunia saat ini, transaksinya mostly dilakukan dengan menggunakan aset kripto Ethereum. Ethereum, oke. Betul. Nah, sedangkan metaverse, nah ini udah another layer nih, gitu kan, another layer dari NFT, tapi bisa dibilang masih dalam tahapan awal lah ya. Kita bisa lihat salah satu sosial media terbesar di dunia juga ganti nama gitu ya, ke metaverse gitu, ke meta gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau secara simple, kalau yang pernah nonton film
uh, real one, di mana seseorang menggunakan alat dan dia masuk ke dalam dunia game. Oh, player one. Player ya. one. Iya. Kemudian atau sebenarnya sesimpelnya kalau teman-teman biasa main game Fortnite dan lain-lain yang membuat avatar masing-masing gitu ya. Kemudian seakan-akan terjun ke dalam dunia gaming, that's metaverse. Nah, jadi sederhananya adalah sebuah dunia digital, sebuah aset 3D di dalam dunia virtual. Nah, walaupun sering kita dengar beli tanah di metaverse dan lain-lain, nah itu biasanya terkait dengan NFT. Jadi orang beli NFT-nya untuk dapetin blok lahan di metaverse-nya, walaupun kembali itu masih dalam tahap pengembangan awal. Tapi kalau ngomongin kripto pasti ngomongin risiko kan ya. Yes. Nah, risiko-risiko apa saja sih Mas yang harus diperhatikan bagi investor pemula seperti aku? Kalau resiko sebenarnya balik lagi ya, kalau kita ngomongin investasi, semua investasi itu ada risiko. Betul banget. Bahkan yang paling aman, kalau kata orang paling aman kan deposito. Iya. Kita ada dalam beberapa waktu terakhir kita sempat dengar kan ada deposito yang nggak bisa dicairkan, Iya. gitu ya. Beku. Iya kan. Jadi Betul. itu bisa dibilang membuktikan bahwa semua investasi itu ada risiko. Pasti. Nah, Benar. tinggal bagaimana kita memanage, mengelola risiko tersebut. Gitu ya. Nah, kita harus pastikan bahwa ketika kita terjun ke dalam investasi, risiko kita itu sudah sesuai. Ya. Jangan sampai kalau kita toleransinya adalah risiko rendah, terjun ke kripto, terjun ke forex misalnya, ya kan? Atau misalnya kita ternyata sebenarnya risiko tinggi, yang accept kita absorb risiko tinggi, tapi mainnya hanya deposito, mainnya reksadana pasar uang. Iya. Gitu ya. Jadi kebalik nih. Nah, sebenarnya kita tinggal pastiin resiko kita seperti apa. Ketika kita tahu, oke, saya bisa menerima resiko tinggi. Resiko tinggi itu seperti apa sih? Iya. Dalam artian gini, kita siap menerima loss yang besar di dalam uang kita. Loss tanda kutip ya. Apalagi khususnya di Indonesia, kripto ada sesuatu hal yang baru. Iya. Dan cukup banyak, nggak hanya di Indonesia tapi sebenarnya di seluruh dunia, orang bergabung kripto itu karena FOMO. Benar. Iya kan? Benar. Nah, makanya akhirnya terjadi yang tadi saya mention di awal, beli tinggi, jual rendah. Iya. Kembali konsepnya ya. Kembali konsepnya. Jadi pada saat masuk harga lagi tinggi-tingginya, kemudian terjadi koreksi, akhirnya masyarakat tidak siap. Benar. Penggunanya, pembelinya, investornya nggak siap dengan koreksi luar biasa. Dan tapi yang pasti juga ketika kita ngomongin investasi, pastikan dana yang kita gunakan adalah uang dari kulkas. Oh bukan, uang dingin maksudnya. Uang dingin ya. Uang dingin. Betul. Nggak punya kulkas soalnya. Anak kos ketahuan. Oke, nah terus tadi kan sedikit ngomongin tentang teknik ya. Kalau di investasi saham kan ada fundamental sama teknik analis ya. Nah Betul. kalau dalam kripto itu gimana nih tekniknya? Nah sebenarnya sangat bisa dibilang sama persis bahkan. Sama ya? Mirip-mirip persis. ya. Betul. Di kripto juga ada namanya technical analysis. Juga ada fundamental analysis. Walaupun mungkin fundamental analisisnya sedikit berbeda dengan saham. Kalau saham kan kalau kita ngomongin fundamental analysis, ini perusahaan siapa? Iya. Ini backupnya siapa? Keuntungannya berapa? Kulik-kulik ya. Kulik, betul. Keuangannya gimana? Keuangannya gimana? Nah, tapi kalau mungkin di kripto agak sedikit berbeda ketika kita ngomongin fundamental, kita harus melakukan research yang lebih mendalam. Nah, di sini makanya kalau kita sering dengar nih, kalau orang udah ngomongin kripto, pasti selalu di-mention bukan financial advisory ya, gitu kan. Terus kalian harus do your own research ya, gitu ya. iya. Karena gini, di kripto itu karena memang dia bersifat decentralized, jadi cukup banyak perusahaan-perusahaannya juga bisa dibilang anonymous. Nah, disinilah yang kita membutuhkan research yang lebih dalam. Fundamentalnya harus kuat. Apa yang harus dilihat ketika kita mau terjun ke dalam investasi kripto? Nah, fundamental ini akan terkait dengan token atau koin apa atau aset kripto apa yang mau kita beli. Nah, sedangkan terus juga kalau kita ngomongin technical analysis, itu biasa ya, bagaimana kita membaca grafik pergerakan harga untuk kita membuat analisa dan mengambil keputusan, harganya mungkin akan naik
atau harganya mungkin akan turun. Sehingga mereka akan ambil posisi nih. Saya akan buy di sini, saya akan sell di sini. Ketika kita rencana investasinya jangka panjang, menurut saya kita hanya perlu fundamental analysis. Just choose the right coin, and then udah beli diemin. Tapi ketika kita, rencana investasi kita mau gain height, kita mau trading. Nah, disitulah fundamental dan teknikalnya harus kuat juga. Tadi sempat dibilang juga kalau kita harus pintar-pintar memilih koin yang tepat. Yep. Kalau misalnya kita udah merasa nih, gue udah milih koin yang tepat, tapi kenapa ikut ke crash juga gitu. Nah, kan ada tuh psikologisnya jadi takut, terus jadi nggak bisa tidur. Apalagi kan kalau kripto kan 24 jam kan ya, nggak ada yang jam penutupan, pembukaan. Nah, kalau misalnya menghadapi seperti market crash, crypto crash seperti itu, psikologis apalagi investor yang pemula harus kayak gimana sih menghadapinya? Nah, sebenarnya kita ada prinsip investasi yang paling awam, yang paling sering dibicarakan. Don't put all the egg on this one bucket, ya kan? Nah, dari sisi investasi secara umum, investasinya jangan taruh di satu hal doang. Taruh deposito mungkin, taruh di reksadana, taruh di saham, taruh di kripto. Nah, di kriptonya sendiri kita pecah lagi. Jangan beli di satu koin tok. Gitu kan. Nah, ketika saya pertama kali mulai transaksi beli saham, pada saat itu semua orang bilang, Raf, karena lu belum ngerti, beli blue chip. Standar, gitu kan. Blue chip itu perusahaan besar, kapitalisasi marketnya besar, dan lain-lain. Nah, begitu juga sebenarnya itu bisa diterapkan di kripto. Blue chipnya kripto itu apa sih? Token-token yang udah lama. Paling simple, Bitcoin, Ethereum. Yang memang sudah eksis sekian lama dan harganya pun udah terbukti cukup kuat dalam menahan resisten. Bicara tentang mentality trader, gitu kan? Bagaimana orang watak manusia normal pasti greedy, iya kan? Nah, kita juga harus memitigasi nih, kita juga harus memanage emosional kita untuk udah cukup take profit, gitu. Jangan sampai more. Tadi 24 jam kan kita kripto itu 24/7 gitu ya. Pas bangun, pas mau tidur udah gain mungkin udah 400%. Bawa tidur. Bangun pagi-pagi jadi minus 10 gitu kan. Yang ada langsung jual ya. Tadinya seharusnya udah untung, malah jadinya rugi. Banyak statement juga yang bilang kayak, belum berani deh gue investasi di kripto, barangnya nggak bisa dipegang gitu. Banyak kan pasti menemukan statement-statement seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang bilang, ada lagi yang nimpalin, ya kan ada blockchain, tenang aja. Terus ada lagi yang nimpalin kayak, ya kalau blockchainnya hilang gimana gitu kan. Nah, kalau dari Mas Raflan sendiri gimana nih menanggapi statement-statement yang berkeliaran di luar sana? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sesuatu yang dipegang secara harfiah ya, banyak loh investasi yang nggak bisa dipegang loh sekarang. Emas sudah digital. Saham memang kita pegang lembaran-lembaran kertas kan enggak sekarang kan. Walaupun kita bisa lihat fisik perusahaannya ada gitu ya. Nah, tapi kan memang tidak secara harfiah kita pegang. Apa yang kita beli, lembaran saham yang kita beli itu tidak harfiah kita pegang saham per sahamnya. Bahkan ketika kita berbicara reksadana, sekarang juga semuanya udah digital. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang membuat orang ragu karena memang itu tidak sesuatu yang bisa dipegang, kita mungkin sedikit flashback dengan ketika Bitcoin pertama kali keluar di tahun 2009. Pada saat itu harga Bitcoin di 450 rupiah. Kemudian terjadi bulls market, harga Bitcoin rally. Setiap rally terjadi, semua orang bilang bubble. Bitcoin crash dan lain-lain. Tapi kita bisa lihat sekarang 13 tahun kemudian Bitcoin still around. Tahun lalu bahkan menyentuh all time high di $60,000, 900 juta. Sekarang lagi terkoreksi, yes. Tapi a lot of people still have belief bahwa ini akan up lagi. Bahkan ada yang bilang akan naik ke $100,000 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal memang ada kepercayaan bahwa sekarang juga semakin banyak kripto, aset-aset kripto itu memang dibikin jauh lebih transparan daripada dulu.
Tadi saya bilang banyak juga Blockchain. blockchain project itu anonymous. Sekarang Iya. semakin banyak yang open. Kita bisa tahu oh CEO-nya A, Iya, betul. perusahaannya di sini, alamatnya di sini. Oke. Jadi sudah semakin transparan sebenarnya. Kalau kita ngomongin dari sisi blockchain teknologinya, oh kalau blockchainnya hilang, how? Saya rasa nggak akan hilang sih blockchain. Kenapa tuh nggak akan hilang? Dunia akan menuju ke sana. Bayangkan kalau secara sederhana gini, blockchain itu adalah peer-to-peer network. Di seluruh perusahaan, mayoritas biasanya hanya ada 2-3 server. Nah, tapi di blockchain, servernya ini bisa ratusan ribu. Kenapa? Karena dia bersifat peer-to-peer, di mana orang-orang, individu-individu, dengan sukarela menjadi servernya. Nah, jadi kalau pernah dengar istilah miners, mining Bitcoin, Iya, tahu. Nambang. nambang, itu adalah server Bitcoin. Di mana orang-orang menempatkan komputer mereka menjadi server Bitcoin dan mendapatkan reward dari transaksi mereka di dalam chain crypto sistem mereka. Oh, saya baru tahu ternyata konsep nambang tuh seperti itu ya. Betul. Kita menyediakan server. Saya kira beneran nyari gitu. Bukan, jadi Beneran nambang. nah, jadi kita memang Keren, ya. menjadikan komputer kita server. Nah, sehingga karena bersifat peer to peer, bersifat decentralized. Bayangkan ketika Bitcoin itu, kalau tidak salah Bitcoin itu ada sekitar 1 juta server yang terkoneksi. Oke. Berarti untuk orang menghack network blockchain-nya Bitcoin, they need to hack ke 1 juta server. Ya, almost impossible ya. Almost impossible, gitu kan? Ya, satu server ke hack, yang lain kan tetap masih backup. 10 masih ada yang lain, gitu kan? Berarti kan dia harus nge-hack ke seluruh server di saat yang bersamaan untuk make it down. Nah, dan ketika sifat blockchain itu sendiri dia bersifat kekal dalam artian gini, ketika dia sudah dicatat itu tidak bisa dirubah lagi. Dia di-adjust bisa, tapi kita akan bisa lihat historinya. Iya. Gitu. Nah, bayangkan kasus real case di Indonesia misalnya, KTP. Iya. Bayangkan kalau KTP di Indonesia sudah di-backup oleh blockchain teknologi, seluruh data kita sudah terdata di sana, sehingga tidak akan ada lagi itu namanya KTP ganda, Bocoran dan data. kebocoran data dan lain-lain. Atau misalnya paling simpel, kemarin kita sempat dengar-dengar masalah pertanahan. Sangat sering sertifikat tanah ganda. Iya, betul. Nah, ketika itu misalnya kita terapkan dalam blockchain, ya ini saya punya, ya itu punya saya, nggak akan bisa dirubah. Kalaupun misalnya diklaim orang lain, kita akan bisa lihat, kita akan track ke blockchain-nya siapa Historinya. pemilik yang sah. Nah, konsep ini sudah dibantu dengan adanya kehadiran NFT. Oh. Dulu ketika kita ngomongin sertifikat tanah, waktu itu sempat ada diskusi sebenarnya dengan Chief RA, Keminfo yang lama. Sempat ada, oh mungkin nanti bisa nih KTP jadi berbasis blockchain, sertifikat tanah berbasis blockchain. Tapi pada saat itu semua orang masih, how ya? Iya. Iya, iya. Gitu. Tapi ketika NFT hadir, Bisa ya. Baru. this is real. Benar-benar. Ini bisa menjadi sebuah hal yang nyata yang bisa kita terapkan. Bahkan lagu pun, salah satu artis Indonesia sudah menerapkan NFT, lagunya diterapkan di NFT, dan profit sharing, community base. Jadi itu suatu movement. Jadi, dan kalau kita berbicara tentang blockchain akan mati, menurut saya, this is just new beginning. Oke, kita tahan dulu nih, kita akan ngobrol lagi nih mengenai kripto dan juga investasi masa depan lainnya. Tapi di video part 2 Generasi Cuan, tetap tonton terus di YouTube channel Kompas.com.